Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 membuat paranya berhasil menewaskan Cornelis de Houtman pada tahun 1500 karena letaknya yang strategis di Selat Malaka, sehingga Aceh menjadi pusat pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1640. Latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, runtuhnya Samudra Pasai yang menyebabkan kekosongan kekuasaan. Kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 membuat para pedagang beralih ke Aceh. Selain itu, letak Aceh yang strategis di jalur perdagangan internasional membuatnya cepat berkembang. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah dan juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Berikut silsilah Kesultanan Aceh. 1. Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1530. Sultan Salahuddin 1530 sampai 1537. Sultan Alauddin Al-Qahar 1537 sampai 1571. Sultan Husain Ali Riayat Shah 1571 sampai 1579. Sultan Muda 1579. Sultan Zainal Abidin 1579, Sultan Alauddin Mansur Shah 1579 sampai 1585, Sultan Buyung 1585 sampai 1589, Sultan Alauddin Riayat Shah Saidil Mukamil 1589 sampai 1604. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636, Sultan Iskandar Thani 1636 sampai 1641. Sultan yang paling berpengaruh di Kesultanan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda pada periode 1607 sampai 1636. Ia dianggap paling berpengaruh karena berhasil membawa Aceh pada masa kejayaan. Pada masa pemerintahannya, wilayah Aceh menjadi luas dan kuat, terutama militer, sehingga mampu melawan Portugis. Selain itu, Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang asing, serta menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Lima fakta singkat Kerajaan Aceh. Yang pertama ada Laksamana Keu Malahayati. Aceh memiliki laksamana perempuan yang memimpin pasukan Inong Bale. Pasukannya berhasil menewaskan Cornelis de Houtman pada tahun 1599. Yang kedua ada Cap Sikureweng. Surat resmi Kesultanan Aceh menggunakan cap berlapis 9 jenis logam mulia, termasuk emas sebagai simbol kedaulatan. Yang ketiga ada uang dirham. Aceh mencetak mata uang emas bernama dirham yang diakui dan digunakan dalam perdagangan internasional hingga Timur Tengah dan India. Yang keempat ada Korps Gajah Perang. Kerajaan Aceh memiliki pasukan gajah yang digunakan untuk mengangkut meriam dan mendobrak pertahanan musuh. Yang terakhir ada diplomasi multibahasa. Surat menyurat resmi Istana Aceh ditulis dalam bahasa Melayu, Arab, Persia, Turki, dan juga Portugis. Kehidupan masyarakat Kerajaan Aceh dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pada masa Kerajaan Aceh, kehidupan ekonominya sangat berkembang pesat karena letaknya yang strategis di Selat Malaka, sehingga Aceh menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Aceh juga terkenal sebagai penghasil lada dan rempah-rempah, sehingga banyak pedagang asing yang datang untuk berdagang. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam dan ulama memiliki peran penting serta sangat dihormati. Dari segi budaya, Aceh berkembang sebagai pusat pendidikan Islam melalui dayah atau pesantren, serta muncul berbagai karya dan bangunan bercorak Islam seperti masjid. Sementara itu, dalam bidang politik, Aceh dipimpin oleh sultan yang kuat, aktif memperluas wilayah kekuasaan, dan menjalin hubungan dengan kerajaan lain, seperti Turki Utsmani, untuk menghadapi bangsa Eropa.
Masa kejayaan Kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda antara tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Aceh sangat luas hingga mencakup sebagian besar Sumatera dan Semenanjung Malaka. Aceh juga menjadi pusat perdagangan internasional dan memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, terutama di bidang maritim. Kemunduran Kerajaan Aceh dimulai setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636 karena para penggantinya tidak mampu mempertahankan kontrol atas wilayah kekuasaan yang luas. Kondisi ini diperparah oleh konflik internal antara golongan bangsawan dan ulama, serta melemahnya ekonomi akibat persaingan dagang di Selat Malaka. Puncaknya terjadi saat Belanda melancarkan agresi militer melalui Perang Aceh yang dimulai tahun 1873. Meski rakyat memberikan perlawanan sengit, strategi pecah belah Belanda dan jatuhnya pusat pemerintahan membuat kekuatan kerajaan lumpuh. Kesultanan Aceh secara resmi runtuh pada awal abad ke-20 setelah Sultan Muhammad Daud Shah dipaksa menyerah pada tahun 1903. Beberapa peninggalan penting dari Kerajaan Aceh yang masih bisa kita lihat atau ketahui hingga sekarang. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini adalah ikon Aceh yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ciri khasnya adalah hitam dan arsitektur megah yang memadukan gaya Timur Tengah dan Eropa. Yang kedua, Istana Darut Dunia atau Mode Dalam. Istana ini dahulu merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Aceh. Sekarang hanya tersisa situs dan jejak sejarahnya. Yang ketiga, ada makam Sultan Iskandar Muda. Makam raja terbesar Aceh ini memiliki ukiran batu khas nisan Aceh yang arsitek dan bernilai sejarah tinggi. Yang keempat, ada Benteng Indra Patra. Benteng ini digunakan sebagai pertahanan dari serangan musuh, terutama dari laut. Yang kelima, ada hikayat dan naskah kuno. Selain bangunan fisik, peninggalan penting juga berupa karya sastra seperti Hikayat Aceh, Bustanus Salatin. Naskah-naskah ini berisi sejarah, adat, dan ajaran Islam pada masa itu. Yang terakhir, ada mata uang dan stempel kerajaan. Kesultanan Aceh juga meninggalkan koin emas atau dirham Aceh dan cap atau stempel kerajaan sebagai simbol kekuasaan dan administrasi.